warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohan Saputra. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 Pasca Sarjana. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Selamat menyaksikan. Ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dosen pengampu Bapak Dr. Habib Anwar Al-Ansori, MPD. Materi yang pertama yakni fase kenabian Mekah Madinah sebagai fondasi peradaban Islam. Yang pertama yakni periode Mekah. Pada periode Mekah, Islam hadir sebagai gerakan pembaruan akidah dan moral, bukan sebagai kekuatan politik. Masyarakat Arab saat itu hidup dalam kondisi jahiliyah yang ditandai oleh ketidakadilan sosial, penindasan terhadap kelompok lemah, serta konflik antar suku. Ajaran Islam datang untuk mengubah cara pandang manusia terhadap Tuhan dan sesama, dengan menanamkan nilai tauhid, keadilan, dan tanggung jawab moral. Dalam struktur sosial, Islam menegaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan suku, status sosial, dan kekayaan tidak lagi menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Prinsip ini secara perlahan melemahkan sistem sosial Arab yang sangat hierarkis dan melahirkan rasa persaudaraan serta solidaritas di antara para pengikut awal Islam. Nilai kesetaraan ini menjadi fondasi penting bagi pembentukan masyarakat yang lebih adil. Sementara itu, dalam bidang hukum dan politik, Islam pada fase Mekah belum membentuk sistem formal. Ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad lebih menekankan pembentukan karakter individu melalui nilai kejujuran, amanah, dan keadilan. Kepemimpinan Nabi bersifat moral dan spiritual, ditaati karena keteladanan, bukan karena kekuasaan. Oleh karena itu, fase Mekah dapat dipahami sebagai tahap peletakan dasar nilai dan etika yang menjadi landasan peradaban Islam pada periode berikutnya. Yang kedua yakni periode Madinah. Hijrah ke Madinah menandai perubahan besar dalam perjalanan Islam. Dari komunitas keagamaan menjadi masyarakat yang terorganisasi secara politik. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya berperan sebagai rasul, tetapi juga sebagai pemimpin negara yang mengatur kehidupan sosial, hukum, dan politik. Islam mulai diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam struktur sosial, Islam membangun tantangan baru yang didasarkan pada iman dan kebersamaan. Ikatan sosial tidak lagi bergantung pada suku atau keturunan, melainkan pada persaudaraan sesama muslim. Hal ini terlihat dari kebijakan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor yang bertujuan menghapus kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat Madinah. Pada bidang politik dan hukum, Islam mulai tampil sebagai sistem yang terstruktur. Piagam Madinah disusun sebagai kesepakatan bersama yang mengatur hak dan kewajiban seluruh penduduk, termasuk non-muslim. Selain itu, syariat Islam mulai diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keluarga, ekonomi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, fase Madinah merupakan tahap penting ketika nilai-nilai Islam tidak hanya diajarkan tetapi juga dikembangkan sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh. Selanjutnya yakni era Khulafaur Rasyidin, konsolidasi dan ekspansi peradaban. Yang pertama yakni masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi krisis kepemimpinan dan identitas. Abu Bakar terpilih melalui musyawarah sebagai khalifah pertama. A. Perubahan struktur sosial, politik, dan hukum. Secara sosial, Abu Bakar menegaskan kembali kesatuan umat yang sempat terancam oleh disintegrasi. Secara politik, kekhalifahan diposisikan sebagai institusi lanjut fungsi kenabian dalam urusan duniawi, bukan spiritual. Dalam aspek hukum, Abu Bakar menegakkan kewajiban zakat sebagai hukum publik yang tidak dapat ditawar. B. Dinamika kepemimpinan dan tantangan. Tantangan utama dalam perang Riddah, yaitu pemberontakan kelompok yang murtad atau menolak zakat. Abu Bakar merespon dengan ketegasan, menegaskan bahwa stabilitas politik tidak dapat dipisahkan dari ketaatan hukum Islam. Selain itu, ia
memprakarsai pengumpulan Al-Quran sebagai upaya menjaga kesinambungan peradaban berbasis wahyu. Yang kedua yakni masa Umar bin Khattab. Kepemimpinan Umar ditandai oleh perluasan wilayah Islam yang sangat cepat, sekaligus pembentukan struktur pemerintahan yang sistematis. A. Perubahan struktur sosial, politik, dan hukum. Dalam bidang sosial, Umar membangun sistem jaminan sosial bagi rakyat, termasuk non-muslim. Dalam politik, ia membentuk sistem administrasi negara, Diwan, menetapkan batas kekuasaan gubernur, dan menerapkan prinsip akuntabilitas. Dalam hukum, Umar dikenal dengan ijtihad progresif, yaitu penerapan hukum berdasarkan tujuan kemaslahatan. B. Dinamika kepemimpinan dan tantangan. Secara eksternal, Umar menghadapi tantangan integrasi wilayah bekas Persia dan Bizantium yang multikultural. Secara internal, ia mengantisipasi penyalahgunaan kekuasaan dengan sistem pengawasan ketat terhadap pejabat. Yang ketiga yakni masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman, wilayah Islam semakin luas dan ekonomi berkembang pesat, namun kompleksitas sosial juga meningkat. A. Perubahan struktur sosial, politik, dan hukum. Utsman melanjutkan sistem administrasi sebelumnya, tetapi menghadapi tantangan dalam distribusi kekuasaan dan kekayaan. Tuduhan nepotisme memicu ketegangan sosial. Dalam aspek hukum dan keilmuan, Utsman berjasa besar dalam kodifikasi mushaf Al-Quran secara resmi. B. Dinamika kepemimpinan dan tantangan. Tantangan utama bersifat internal, yaitu konflik politik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap elit penguasa. Krisis ini menunjukkan bahwa legitimasi peradaban tidak hanya bergantung pada ekspansi dan simbol keagamaan, tetapi juga pada keadilan sosial dan transparansi politik. Relevansi prinsip peradaban Islam awal terhadap Islam Indonesia modern. Yang pertama yakni tauhid sebagai basis etika sosial. Di Indonesia, tauhid tidak hanya dipahami secara teologis, tetapi juga sebagai dasar etika sosial yang menolak ekstremisme dan diskriminasi. Prinsip ini melahirkan Islam yang moderat dan humanis. Yang kedua, piagam Madinah dan pluralisme kebangsaan. Prinsip koeksistensi dalam piagam Madinah relevan dengan realitas Indonesia yang plural. Islam Indonesia berkembang dalam kerangka negara bangsa yang menghormati perbedaan agama dan budaya. Yang ketiga, kepemimpinan amanah dan musyawarah. Model kepemimpinan Nabi dan Khulafaur Rasyidin menekankan musyawarah dan akuntabilitas yang sejalan dengan nilai demokrasi Pancasila. Yang keempat yakni supremasi hukum dan keadilan sosial. Prinsip keadilan Umar bin Khattab menginspirasi penguatan hukum dan kebijakan sosial ekonomi Islam di Indonesia seperti zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Selanjutnya yakni dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. A. Model kekuasaan dan administrasi negara. Dinasti Umayyah menerapkan sistem monarki turun-temurun, di mana kekuasaan khalifah diwariskan dalam satu keluarga. Pemerintahan bersifat desentralisasi. Khalifah memegang kekuasaan penuh dan gubernur diangkat langsung olehnya. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi administrasi. Sistem keuangan dibakukan melalui diwan. Fokus utama Umayyah adalah stabilitas politik dan perluasan wilayah. Dinasti Abbasiyah juga berbentuk monarki, tetapi sistem pemerintahnya lebih birokratis dan kompleks. Khalifah tidak memerintah sendiri, melainkan dibantu wazir dan pejabat profesional. Administrasi banyak dipengaruhi sistem Persia dan cenderung lebih desentralistik, terutama pada masa akhir. Abbasiyah lebih menekankan pengelolaan pemerintahan dan pengembangan intelektual dibandingkan ekspansi militer. B. Relasi ilmu pengetahuan, agama, dan politik. Pada masa Umayyah, agama digunakan sebagai legitimasi politik, sementara ilmu pengetahuan belum menjadi prioritas negara. Ilmu-ilmu agama mulai berkembang, tetapi masih bersifat individual dan belum dilembagakan. Ilmu rasional hampir tidak mendapat perhatian karena fokus pemerintahan pada kekuasaan dan ekspansi.
Sebaliknya, pada masa Abbasiyah, hubungan antara agama, ilmu, dan politik berjalan lebih seimbang. Negara mendukung pengembangan ilmu pengetahuan seperti melalui pendirian Bait al-Hikmah, ilmu agama dan ilmu rasional berkembang pesat, dan politik berperan sebagai pelindung serta pendukung ilmu pengetahuan. C. Kontribusi terhadap peradaban global. Kontribusi utama dinasti Umayyah adalah penyebaran Islam secara luas dari Andalusia hingga Asia Tengah. Umayyah juga berjasa dalam standarisasi administrasi, mata uang, dan arsitektur Islam, seperti Masjid Umayyah dan Masjid Cordoba. Sementara itu, dinasti Abbasiyah berkontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Para ilmuwan Abbasiyah mengembangkan dan meneruskan ilmu dari Yunani, Persia, dan India ke Eropa, yang kemudian menjadi dasar Renaissance. Perkembangan pesat terjadi dalam matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. D. Pengaruh tidak langsung terhadap perkembangan Islam di Nusantara. Pengaruh dinasti Umayyah di Nusantara bersifat tidak langsung melalui jaringan perdagangan internasional yang terbentuk akibat ekspansi Islam. Jalur perdagangan ini menjadi sarana masuknya Islam ke Nusantara secara damai. Adapun dinasti Abbasiyah memberi pengaruh lebih kuat dalam tradisi keilmuan dan keagamaan Islam Nusantara. Mazhab fikih, tasawuf, dan pemikiran Islam banyak merujuk pada ulama Abbasiyah. Jaringan ulama dan pedagang memperkuat Islamisasi melalui pendidikan, dakwah, dan pendekatan budaya yang sesuai dengan masyarakat Nusantara. Selanjutnya yakni materi peran Wali Songo dalam membangun peradaban Islam Indonesia. Strategi dakwah kultural dan sosial Wali Songo. Yakni yang pertama, dakwah melalui budaya. Wali Songo menyebarkan Islam dengan cara yang dekat dengan kehidupan masyarakat Jawa. Mereka tidak langsung mengubah tradisi yang sudah ada, tetapi pelan-pelan memasukkan nilai Islam lewat seni, simbol, dan bahasa yang familiar. Media seperti wayang, gamelan, tembang, dan cerita rakyat dipakai untuk menyampaikan pesan tentang tauhid, akhlak, dan etika sosial. Karena itu, Islam terasa akrab dan mudah diterima. Selanjutnya yakni menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan. Dakwah Wali Songo juga menyentuh kehidupan sosial. Para wali aktif membantu masyarakat, membangun kebersamaan, mengajarkan kerja keras, serta mengenalkan praktik Islam seperti zakat, sedekah, dan gotong royong. Dari contoh nyata ini, masyarakat melihat Islam sebagai agama yang membawa manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yakni melalui kerjasama dengan elit politik lokal. Wali Songo menjalin hubungan baik dengan penguasa dan bangsawan Jawa, misalnya dalam berdirinya Kesultanan Demak, Cirebon, dan Banten. Masuknya Islam dimulai dari kalangan elit, lalu menyebar ke masyarakat secara damai. Cara ini membuat Islam lebih mudah diterima dan diakui dalam kehidupan politik dan sosial. Selanjutnya yakni melalui pengembangan pendidikan Islam awal. Pesantren dan pengajian menjadi pusat dakwah jangka panjang. Di tempat ini, Islam diajarkan secara bertahap dan disesuaikan dengan latar budaya para santri. Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga tempat membentuk nilai sosial dan budaya. Selanjutnya yakni integrasi Islam dengan tradisi lokal. Menggabungkan, bukan menghapus tradisi. Wali Songo menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi lokal. Tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam tetap dipertahankan, tetapi diberi makna baru. Contohnya, selamatan yang kemudian dipahami sebagai doa bersama dan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini, masyarakat tetap merasa dekat dengan budayanya. Selanjutnya yakni kontribusi Wali Songo terhadap Islam Nusantara dan Islam berkemajuan. Yang pertama yakni dasar lahirnya Islam Nusantara. Cara dakwah Wali Songo menjadi dasar konsep Islam Nusantara. Islam Nusantara dikenal ramah terhadap budaya lokal, moderat, toleran, dan menolak kekerasan. Nilai-nilai ini sejalan dengan dakwah Wali Songo yang mengutamakan keharmonisan dan hidup berdampingan. Yang kedua yakni sejalan dengan Islam berkemajuan.
Islam berkemajuan lebih menekankan akal, ijtihad, dan kemajuan sosial. Meski pendekatannya berbeda, semangatnya sama dengan Wali Songo, yaitu menyesuaikan Islam dengan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yakni moderasi dan sikap terbuka sebagai warisan utama. Warisan paling penting dari Wali Songo adalah ajaran Islam yang terbuka dan menghargai perbedaan. Nilai ini menjadi dasar penting bagi Islam Indonesia saat ini untuk menolak sikap ekstrim dan lebih mengutamakan kebaikan bersama. Selanjutnya yakni kontribusi Wali Songo terhadap Islam Nusantara dan Islam berkemajuan. Landasan Islam Nusantara, dakwah Wali Songo yang memadukan Islam dan budaya lokal menjadi fondasi Islam Nusantara yang damai, moderat, dan toleran. Selanjutnya, kesinambungan dengan Islam berkemajuan. Baik Wali Songo maupun Islam berkemajuan sama-sama menekankan pentingnya memahami Islam sesuai konteks zaman, meskipun tantangannya berbeda. Moderasi beragama sebagai warisan utama. Model Islam yang inklusif dari Wali Songo menjadi pegangan bagi perkembangan Islam Indonesia yang menolak ekstremisme dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Selanjutnya yakni sejarah peradaban Islam. Yang pertama yakni makna mempelajari sejarah peradaban Islam bagi tantangan umat Islam. Mempelajari sejarah peradaban Islam itu penting untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Sejarah bukan cuma cerita kejayaan masa lalu, tapi jadi bahan refleksi untuk memahami bagaimana umat Islam berkembang dalam bidang sosial, politik, ilmu pengetahuan, dan budaya. Dari sejarah kita bisa belajar bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan secara fleksibel, sesuai konteks zamannya. Di tengah tantangan modern seperti globalisasi, krisis identitas, radikalisme, dan kemajuan teknologi, sejarah peradaban Islam memberi pelajaran bahwa kemajuan lahir dari keterbukaan berpikir, ijtihad, dan dialog dengan zaman. Dulu, peradaban Islam maju karena mau belajar dan mengembangkan ilmu dari berbagai peradaban lain. Jadi, belajar sejarah membantu umat Islam tidak terjebak nostalgia, tapi menjadikannya inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih maju dan adaptif. Selanjutnya, kontribusi Islam Nusantara dan Islam berkemajuan bagi peradaban global abad ke-21. Islam Nusantara dan Islam berkemajuan adalah dua wajah Islam khas Indonesia yang punya dampak global. Islam Nusantara menampilkan Islam yang ramah, toleran, dan menyatu dengan budaya lokal tanpa meninggalkan ajaran dasarnya. Sejarahnya menunjukkan Islam berkembang lewat dialog dan akulturasi, sehingga bisa hidup damai di tengah keberagaman. Di dunia yang penuh konflik identitas, Islam Nusantara bisa jadi contoh Islam yang mengedepankan perdamaian, etika sosial, dan kemanusiaan. Pendekatan ini menegaskan bahwa Islam bukan agama kekerasan, tapi agama yang membawa kesejukan. Sementara itu, Islam berkemajuan menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, pendidikan, dan aksi sosial. Islam dipandang sebagai agama yang mendorong kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam menghadapi masalah global seperti ketimpangan sosial, krisis lingkungan, dan teknologi, Islam berkemajuan memberikan landasan etis agar umat Islam aktif berkontribusi secara nyata. Gabungan keduanya menunjukkan Islam yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan umat manusia. Selanjutnya yakni peran akademis Muslim dalam menjaga kesinambungan peradaban Islam. Akademis Muslim punya peran penting dalam menjaga kelangsungan peradaban Islam. Mereka bertugas mengkaji warisan keilmuan Islam secara kritis sekaligus mengembangkan pemikiran yang relevan dengan zaman. Lewat penelitian dan publikasi, akademisi menjaga agar tradisi keilmuan Islam tetap hidup di tengah perubahan teknologi dan sosial. Selain itu, akademisi Muslim menjadi penghubung antara tradisi Islam dan dunia modern. Mereka menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kehidupan sosial dalam berpendidikan. Mereka membentuk generasi yang tidak hanya religius, tapi juga cerdas, beretika, dan berpikiran global. Di ruang publik, akademisi Muslim berperan menyuarakan Islam yang moderat dan beradab dengan terlibat dalam diskusi kebangsaan dan global.
Mereka membantu menawarkan solusi atas persoalan umat dan kemanusiaan. Keberlanjutan peradaban Islam sangat bergantung pada peran akademisi dalam menjaga tradisi, berinovasi, dan membangun jejaring intelektual lintas peradaban. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, menerima kritik dan saran.